Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Pujo Pramono, NPM 202101500384, ingin menyampaikan tentang komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi menurut Hale dan Miss Shen dalam Kaswan, proses di mana informasi itu diberi dan diterima, serta dipahami di antara orang atau pihak. Deshler dan Philip 2008 menyampaikan informasi dari satu orang ke orang lain untuk menciptakan pemahaman dan perasaan yang sama. Lalu pentingnya komunikasi. Nah, dalam komunikasi merupakan aktivitas yang selalu ada yang digunakan orang untuk saling berhubungan dan memadukan usaha mereka. Nah, komunikasi itu diperlukan untuk mengabadikan sehatnya organisasi. Nah, jadi organisasi itu agar bisa sehat. Nah, ini penting saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, biasanya akan terjadi kesalahpahaman itu dikarenakan karena kurangnya komunikasi. Maka banyak organisasi itu mengalami masalah yang serupa dengan aliran informasi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sama penurunan efisiensi yang tidak perlu yang disebabkan informasi penting tersumbat atau terhambat di beberapa titik dalam organisasi. Ya, kadang-kadang informasi dari atas, nah itu tidak sampai ke bawah, hanya berhenti di beberapa orang bawahnya. Jadi informasi itu harusnya sampai ke level paling bawah, namun hanya mungkin terjadi hanya berhenti di level tengah ya. Sehingga yang level paling bawah itu tidak mendapatkan informasi. Sehingga apa yang terjadi ya akan mengalami masalah. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi. Komunikasi, yang pertama komunikasi itu dinamis, ya. Lalu yang kedua komunikasi itu interaktif. Lalu yang ketiga komunikasi itu tidak dapat dibalik. Lalu yang keempat komunikasi berlangsung dalam fisik dan konteks sosial. Nah, jadi tadi ada komunikasi itu dinamis. Nah, itu komunikasi itu bisa berubah-ubah ya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada peran dan fungsi komunikasi. Nah, jadi yang pertama ada pengendali, itu tugasnya memotivasi, nah, terus ada membangun komitmen, itu tugasnya koordinasi, terus ada mengekspresikan emosi, yaitu berbagi informasi. Nah, jadi seorang yang ditugaskan untuk menjadi pengendali, nah situ selalu memotivasi agar di dalam perusahaan itu level yang di bawahnya, nah itu bisa semangat untuk mengerjakan suatu pekerjaannya. Lalu yang kedua itu bisa membangun komitmen atau koordinasi. Koordinasi menyampaikan apa yang
menjadi motivasi level di atasnya. Lalu yang di bawahnya lagi itu mengekspresikan emosi atau berbagi informasi. Jadi satu dengan yang lain saling berbagi ya. Mungkin yang lain tidak mendapatkan itu karena izin, karena apa? Nah, yang di bawah satu level nah itu saling menginformasikan ke yang lain. Sehingga tidak ada lagi kesalahan atau ya, terjadi masalah komunikasi atau terhambatnya informasi. Selanjutnya ada proses dan unsur komunikasi dalam organisasi. Unsur-unsur utama komunikasi yang pertama ada komunikator, yaitu menerjemahkan arti sandi atau decoding, dan juga persepsi atau interpretasi. Berita dengan sandi, coding, pesan, saluran, penerima, umpan balik, gangguan. Dan juga ada hambatan-hambatan komunikasi menurut Kons dalam Kasuan, yaitu kurang perencanaan dalam komunikasi, asumsi yang tidak dijelaskan. Jadi kurangnya rencana dalam komunikasi. Kalau komunikasi itu tidak ada rencana, tidak direncanakan ya maka biasanya ya tidak akan terjadi. Dan juga asumsi yang tidak dijelaskan. Jadi mempunyai asumsi namun tidak dijelaskan ke orang lain atau ke rekan-rekan kerjanya sehingga yang lain tidak mengetahuinya. Lalu distorsi semantik dan pesan yang diungkapkan kurang baik. Nah, mungkin menyampaikannya kurang pas atau ya kurang baik dalam penyampaiannya sehingga tidak diterima. Dan juga hilang karena penyampaian dan retensi yang kurang baik. Sehingga karena penyampaiannya kurang baik, akhirnya hilang. Tidak diindahkan informasi itu. Terus kemampuan mendengarkan yang kurang baik dan terlalu cepat menilai. Jadi terlalu cepat menilai, nah, kurang mampu mendengarkan dengan baik, yang mana harusnya didengarkan dulu, ditelaah dulu, informasi itu benar atau tidak yang disampaikan atau ya bahasa yang kita kenal ya dengan cara tabayun ya. Sehingga ketika memutuskan itu pas. Lalu komunikasi impersonal, ketidakpercayaan, ancaman dan rasa takut, waktu yang tidak cukup untuk beradaptasi dengan perubahan. Terus juga ada saluran komunikasi, komunikasi ke bawah, yaitu informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Nah, komunikasi ke atas yaitu informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah, bawahan ke tingkat yang lebih tinggi, penyedia atau manajer. Jadi ada informasi dari atas, ada yang dari bawah. Lalu komunikasi menyilang. Komunikasi ini digunakan untuk mempercepat aliran informasi, untuk meningkatkan pemahaman, dan untuk mengkoordinasikan usaha-usaha dalam mencapai tujuan organisasi. Kadang-kadang perlu menyilang dari atas langsung ke bawah atau dari bawah langsung ke atas. Nah, melewati beberapa level di tengahnya, di atasnya ya. Karena mungkin urgent atau ya harus segera dikerjakan. Thanks, Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.